Sesuai mekanisme bahwa PLT itu harus dijabat oleh satu tingkat di atasnya. Oleh karena itu, alhamdulillah kami sudah ada PLT yang dijabat oleh Pak Bobi Adityo. Bobi Adityo Rizaldi dengan SK yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan nomornya skep 424-DPP-Golkar-10/2021. Artinya DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan tidak ada namanya kekosongan dalam kepengurusan. Saya sebagai ketua harian tentunya juga sangat senang sekali dari DPP sudah menunjuk saudara Bobi untuk menjadi pelaksana tugas di Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksana tugas Provinsi Sumatera Selatan memang nanti akan diamanati untuk menghantarkan Pusdal untuk memilih kepengurusan negara. Tetapi ini masih dalam rencananya seperti itu. Tapi nanti kita lihat dulu PLT Pak Bobi ini nanti seperti apa arahan beliau. Nanti yang pasti Pak Bobi sendiri yang akan menyampaikan hal ini kepada teman-teman media. Pak Bobi akan ke Sumatera Selatan sekitar tanggal 27-28 bulan ini, karena sampai hari Sabtu nanti masih ada acara Partai Golkar ulang tahun, juga masih ada agenda-agenda yang lainnya, sehingga Pak Bobi tanggal 27 baru bisa ke Sumatera Selatan. Bu, tugas PLT itu nanti apa aja Bu mungkin? PLT yang pasti terus mengawal kebijakan-kebijakan DPD Partai Golkar. Kita sudah ada program-program, makanya waktu kemarin saya melakukan konsolidasi ke bawah, ke dalam juga. Kami sekarang sedang audit organisasi. Audit organisasi itu kita meminta laporan kepada seluruh DPD Partai Golkar Provinsi Kabupaten Kota di dalam pertama pembentukan fungsionaris. Fungsionaris itu nanti yang akan kita tunjuk sebagai caleg-caleg. Baik fungsionaris maupun kita minta data dari mereka, pembentukan sampai ke Pokar, kelompok di paling bawah, kelompok kekaryaan di paling bawah, karena Muscam, Muslur maupun Pokar sudah terbentuk. Inilah tetap harus terus berjalan. Karena bagi saya sebagai ketua harian, yang pertama kali saya sampaikan kepada seluruh kader, seluruh pengurus, bahwa DPD Partai Golkar harus terus berjalan. Program-program yang sudah kita tetapkan harus terus ditindaklanjuti. Bahwa kita harus terus mempertahankan kemenangan Partai Golkar di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi harapannya Golkar tetap jadi pemenang nanti ke depan Bu ya, walaupun ya, siapapun. Saya berharap siapapun yang menjadi ketua, soliditas partai harus tetap kita jaga. Bahwa ketua yang akan datang tetap harus merangkul seluruh kader Partai Golkar. Karena tugas kita yang pertama adalah tetap mempertahankan Partai Golkar Sumatera Selatan menjadi pemenang. Target Partai Golkar sendiri lah Bu? Target Partai Golkar menjadi pemenang di Sumatera Selatan. Kalau di tahun 2009 kita 16 anggota. Di 2014 kita 11. Di 2019 kita kembali ke 13 menjadi pemenang. Kita berharap di 2024 nanti kita bisa kembali lebih dari 16. Karena 10 dapil. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.